wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ibu-ibu semuanya, mbak-mbak semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 17 Legi, betul ya? Ahad 17 Legi, betul. Kita bisa bersama-sama, bisa tholabul ilmi bersama, bisa bersilaturrahim bersama, yang semoga ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya langsung saja ke materi karena waktunya sudah jam 9:30 kurang. Padahal kan jadwalnya hanya sampai jam 9. Ya, jadwal kita hanya sampai jam 10. Sekarang sudah jam 10 kurang semenit. Berarti ada waktu belajar kita 31 menit insya Allah. Pertanyaannya adalah, berapa usia kita sekarang? Masing-masing beda jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, kapan Allah akan menjemput kita? Tidak ada yang tahu. Kapan Allah akan menjemput kita? Pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang sudah tua hampir meninggal dunia? Jawabannya sama, iya. Apakah orang muda selalu bisa tua? Jawabannya tidak. Apakah setiap orang muda selalu bisa sampai usia tua? Tidak. Adik saya usia 30 tahun meninggal dunia. Adik yang lain, saya punya adik meninggal dunia itu 5. 5. Yang hidup 10. Jadi ibu saya melahirkan 15 kali. Yang meninggal 5. Yang masih hidup 10. Sekarang sudah meninggal dunia, kakak saya sudah meninggal dunia. Yang 10 ini, kakak saya sudah meninggal dunia, kakak saya sudah meninggal dunia, kakak saya sudah meninggal dunia, adik saya sudah meninggal dunia, sudah 4. Sekarang hanya tinggal 6. Gitu. Saya diapit mati. Adik saya sudah meninggal dunia, kakak saya persis juga sudah meninggal dunia. Saya berarti hampir, kan gitu? Ya, hampir. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang umur, maka kita berbicara tentang kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sabda beliau itu mengenai masalah siapakah orang yang hidupnya bisa bahagia dan bisa tenang. Rasulullah menjawab, ada 2 orang. Yang pertama adalah kathratu dzikril maut, orang yang selalu mengingat akan kematiannya. Yang kedua, kathratu qiraatil Quran, banyak membaca Al-Quran. 2 hal ini, kata-kata
mengingat mati itu tidak kemudian kita selalu membayangkan kuburan, kemudian kita dikafani, kemudian kita digotong rame-rame sama masyarakat kita. Tidak semacam itu. Tetapi setiap langkah yang kita lakukan adalah demi untuk bekal hidup. Karena Allah berfirman, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak membawa apa-apa. Panjenengan orang kaya enggak? Ada yang kaya di sini. Kaya harta maksudnya. Rumahnya mewah, sawahnya luas, punya toko, punya pabrik, punya ini. Ya, semuanya itu ditinggal. Yang banyak itu ditinggal, apalagi yang sedikit. Seperti saya ini. Saya punya harta sedikit, saya kalau nyawang rumah, Masya Allah, kita tinggal loh. Gitu. Kemudian saya nyawang istri saya tak tinggal sampean, tapi tak batin. Ya, tak tinggal. Melihat anak-anak, ya Allah. Gitu. Kemudian kita berdoa, ya Allah, semoga mereka kalau saya sudah mati, mereka mendoakan saya. Kan begitu harapannya. Gitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di 208 Al-Baqarah kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara total. Total itu keseluruhannya, termasuk hartanya masukkan dalam Islam. Artinya dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah. Tidak dipamer-pamerkan, tidak bangga. Karena semuanya milik Allah. Badan kita milik Allah. Anak-anak kita, suami, ibu-ibu, semuanya milik Allah. Yang semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Kapan mengembalikannya? Kapan kita mengembalikan semuanya kepada Allah? Mohon dijawab. Kapan kita mengembalikan semuanya kepada Allah? Kapan itu? Ya. Kalau mati? Kalau mati nggak usah disuruh. Iya. Kalau mati itu tidak niatan kita. Wong pancen ditinggal. Ya. Kapan kita mengembalikan semua yang dari Allah kepada Allah? Sekarang. Semua yang kita lakukan harus kepada Allah. Tangan kita bergerak, ini penyebabnya yang mendorong, yang menjadikan kita bergerak adalah Allah. Maka semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Ketika kita makan, rezeki dari Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Dan tuntunannya bukan mengembalikan itu artinya dikembalikan go niki Gusti Allah aman, bukan. Diniatkan. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, makan. Mau tidur harus diniatkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kalau doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian berapa kali itu? 3 kali. Setelah 3 kali belum tidur, kita baca apa? Ya, macam-macam tuntunannya. Ya, yang saya pernah membaca dari Rasulullah SAW, kita kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Kok belum tidur? Surat Al-Falaq. Kok belum tidur? Surat An-Nas. Kok belum tidur? Ayat Kursi. Kok belum tidur? Enggak. Membaca subhanallah 33 kali. Kok belum tidur? Alhamdulillah 33 kali. Kok belum tidur?
Allahu Akbar 33 kali. Kok belum tidur? Bangun. Ambil obat tidur. Iya, wis suwe banget ora turu-turu. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ibu-ibu panjenengan urusan dengan anak jangan lupa itu ibadah panjenengan. Nggih, panjenengan bopong putra memandikan anak, nyuapi anak, semuanya harus diniatkan kepada Allah. Ini bekal kita. Nggih. Makanya kan di dalam kita berzikir itu ada dua macam. Yang pertama adalah zikrun lafzi. Zikrun lafzi itu zikir yang dilafalkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lain sebagainya, zikir lafal, dilafalkan. Yang kedua adalah zikrun ma'nawi. Panjenengan berniat memandikan anak, bismillah ya Allah, semoga ini menjadi maghfirah buat hamba. Ngeladeni suami, ngasto unjukan untuk suami, semuanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti akan dibawa. Yang dibawa itu ibadah kita. Apa itu ibadah? Semua ibadah itu, semua gerak-gerik, langkah, tarikan nafas ke depan mata, semuanya harus ibadah. Ya tidak sih, dalam tuntunan tidak sampai kemudian kamu kedep bismillah gitu, ya tidak. Bismillahirrahmanirrahim, hak ngapa arep kedep. Tidak sampai segitu. Tetapi yang bermakna kullu a'malin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Semua perbuatan manusia yang bermakna, yang bukan refleks, yang bermakna, yang bukan refleks. Ini seperti makan, minum, apalagi ke kamar mandi, ke WC, mandi, memandikan anak, ngeladeni suami, berangkat ke pengajian. Ini apa namanya? Perbuatan bermakna. La yubda'u bil basmalah, yang tidak diawali dengan basmalah bahwa aqta. Terputus antara si pelaku dan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak dapat pahala. Maka ketika kita tidur kok berdoa terlebih dahulu, selama tidur kita ibadah terus. Kalau tidak pernah berdoa, maka menjadi kalimah mubah, tidak berdosa, tidurnya tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala apapun. Padahal orang tidur itu sehari rata-rata kata dokter rata-rata 8 jam. 8 jam. Kalau tidak kita awali dengan doa, berarti sehari 8 jam kita hilang waktu. Padahal kita hidup 24 jam. Berarti 8 jam itu 1/3. Kalau panjenengan sekarang usianya 21 tahun, ini ada yang 21 tahun? Ya, tak palang otak sedikit kan. Yang 21 tahun, berarti panjenengan hanya menggunakan yang 21 kurangi 7. 14 tahun. Itu pun yang kalau 14 tahunnya untuk ibadah. Kadang-kadang kan makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak suka lagho. Lagho itu apa? Lagho itu ngobrol ke sana kemari nggak ada gunanya, cengengesan, cekakaan, gitu. Yeah. Kemudian apa namanya? Apalagi itu dibicarakan di masjid lebih haram lagi. Gelendengi orang, kan banyak orang yang semacam itu. Ada satu kampung,
Ada satu kampung itu menyediakan tempat untuk ngerumpi. Ya, namanya pos ronda. Pos ronda itu dibuka sehingga orang-orang itu bisa duduk-duduk di situ, ketemu dengan ini, ngobrol ke sana kemari, habis ndulang putrane gidolan gini ngobrol ngantek menjelang maghrib. Ini dikatakan orang yang tidak akan hidup bahagia. Di mana letak suratnya, letak ayatnya? Di dalam surat Al-Mu'minun, panjenengan hafal semuanya. Qad aflahal mu'minun. Pasti berbahagia. Pasti berbahagia orang yang beriman itu. Yang berimannya bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang yang tidak suka membuang-buang waktu. Rasulullah SAW saya mengatakan, lau ta'lamu nama a'lam latabkuna katsiran wa tadhakuna qalila. Kalau kamu semua, hai manusia, tahu apa yang aku tahu tentang akhirat, maka kamu di dunia ini akan banyak menangis daripada tertawa. Sekarang kita banyak tertawa atau menangis? Lebih banyak tertawa. Kenapa? Karena kita tidak tahu akibat di akhirat. Gitu. Padahal kita semuanya punya kesempatan menangis minimal 5 kali sehari, yaitu ketika sholat. Kenapa kok kita kalau sholat tidak menangis, tidak meneteskan air mata? Jawabannya karena orang mudeng. Waca Fatihah ya ming asal diwaca. Kan? Padahal kalau kita menjiwai makna Fatihah, kita mesti merebus milih. Apalagi kalau sudah sampai membaca suratan-suratan. Panjenengan membaca suratan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu enak saja. Gitu. Tidak ada sentuhan di dalam hati. Kenapa? Karena tidak difahami. Doa ruku, doa sujud itu bisa membuat kita meneteskan air mata. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah. Wahai Tuhan kami, dan maha terpujilah Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba. Tetapi karena tidak dipahami ya subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu Allahu akbar subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli Allahu akbar Allahumma ghfirli warhamni wajibni wahdini warzuqni. Menjadikan perbuatan itu refleks. Kalau refleks direncana enggak? Tidak. Mengalir saja. Makanya ada orang membaca Fatihah bisa karo ngalamun. Membaca Fatihah iya, tapi karo ngalamun. Lamunannya masih bisa berjalan, Fatihahnya juga berjalan. Hebat sekali kita. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang diterima oleh Allah itu apa yang berkualitas, bukan banyaknya. Rasulullah SAW mengatakan khairul a'mal, sebaik-baik ibadah adalah adwamuha yang terus dilakukan. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Panjenengan beribadah, yang namanya sedikit kata Rasulullah SAW itu sepenuh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak usah ditambahi sampai banyak. Doa ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim cukup. Kurang akeh subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ini tambahan. Di dalam hadis tidak ada.
Nah, karena kita tidak belajar, mengtiru-tiru, banyak orang yang ikutan gitu. Kembali lagi ke kita tadi. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kalian ke dalam agama ini secara keseluruhan. Lahir batin. Ucapannya, mulutnya adalah mulut orang Islam. Mulutnya adalah mulut yang sudah syahadat. Matanya adalah mata yang sudah syahadat. Kakinya adalah kaki yang sudah syahadat. Sudah mempersaksikan di hadapan Allah bahwa hidup, langkah, gerak, gerik semuanya adalah untuk Allah dan taatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita bersyahadat sehari? 5 kali? Enggak. Minimal? Enggak. Kalau minimal gimana? Berapa kali? Paling tidak 9 kali kan? Subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, 9 kan? Waktu kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu zuhur 2 kali. Apa itu? Syahadat itu apa sih? Syahadat itu sumpah. Berapa ayat di dalam Al-Quran orang yang celaka karena mengingkari sumpah. Kan? Iya. Banyak sekali ayat menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian, kita sudah bersumpah sehari 9 kali. Angka terbesar berapa? Dalam urutan, angka terbesar itu angka berapa? 9. Lebih dari 9 ada enggak? Enggak ada. Sudah 2 angka. Angka 1 sampai angka seluruh angka terbesar itu 9. Yang lain selalu di bawah 9. Angka 10, 1 dengan 0. Angka 1.000.000, 1 dengan 0-nya berapa? 60 juta. Kita tadi bilang berapa? Juta. Padahal batin saya 1 miliar loh. Iya. Kalau duit 1 juta saya pernah lihat. Tapi yang 1 miliar ini yang saya belum pernah lihat. Itu. Jadi saya pernah di bank ada tumpukan uang. Saya tanya kepada tellernya, Mbak, itu uang berapa Mbak jumlahnya? Kalau nggak salah itu 600 juta tumpukan gitu. Banyak juga ya. Gitu. Kalau saya punya uang segitu untuk apa ya? 600 juta. 600 juta lumayan banyak itu. Jadi kalau disebar ke nang perapatan banyak kecelakaan. Iya, kalau pengen ada orang banyak celaka, nyebar aja duit gitu. Iya. Iya, makanya apa namanya caleg-caleg itu nyebar duit karena memang manusia itu cinta banget dengan duit. Kembali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Manusia orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Pengen orang beriman kan? Beriman kan? Atau ada penyusup nih? Gitu. Penyusup sesungguhnya bukan orang beriman, ning etok-etoknya beriman. Karena ada sekarang copet itu pakai jilbab. Iya, copet itu pakai jilbab, jangan salah. Iya, gitu. Jangankan copet, pelacur. Iya, saya pernah ponakan saya itu apa kerja nyata itu KKN ya. Ya, oleh kerja nyata itu KKN di apa namanya di lokalisasi namanya Sekar.
di Jogja. Sarkem, Pasar Kembang. Nah, karena dia insinyur, calon insinyur, dia itu mendesainkan bangunan gitu. Dia bilang, Pak, tahu nggak? Para pelacur itu kalau mau keluar, itu semuanya pakai jilbab. Gitu. Nanti masuk ke asrama istilahnya, ya sudah lepas jilbab, lepas semuanya gitu. Jadi sekarang kamuflase itu banyak sekali. Hati-hati kita semuanya. Ya, kalau saya sih selama ini di Wonosobo tidak pernah melihat orang-orang macam itu, nggak pernah. Ya. Yang saya lihat asli itu. Jilbaban ya jilbaban asli gitu. Karena dari orang jilbaban itu hanya mendarani gitu. Nah ini kan palsu, segala pemalsuan itu haram hukumnya. Nah kembali lagi, sehingga panjenengan saya tanyakan, apakah kita semuanya, panjenengan semuanya orang yang beriman? Jawabnya iya. Dawuh Allah apa? Perintah Allah apa? Udkhulu, masuklah kalian. Wajib. Gitu, wajib. Fisilmi kafah, di dalam agama Islam ini secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu apa? Yang kayak munafik. Orang munafik itu kayak apa? Orang yang wegah sholat. Ayo panjangnya sudah rajin belum sholatnya? Yang namanya rajin sholat, tidak wegah, itu sholatnya tepat waktu. Masih suka terlambat yang belum dikategorikan semangat kok. Azan itu panggilan sholat. Yang manggil siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ada yang taruh masak, hayya 'alas shalah gitu. Jawab ora gitu. Malahan badan lah ngundingin lah tanggung gitu. Sampai hayya 'alal falah goreng tempe we. Gitu. Bahasan rampung tempe wis Allahu Akbar ngenget jangan. Lebar itu sudah rampung azan terus ngasai. Lah kita tanggung tak asane sisan. Gitu. Rampung ngasai olah oyonnya ngurung ngepelnya urung nyapu. Habis itu ngepel. Habis ngepel lahnya kok kesel temen ya ngelegereng ya sudah. Itu dilakukan bendino. Gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kerja juga semacam itu. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan hamba pekerjaan, ya Allah. Diterima menjadi salah satu karyawan atau guru di satu tempat. Tetapi tidak disyukuri. Sholatnya tetap terlambat. Ketika sholat sudah terlambat, kira-kira sholatnya khusyuk enggak? Iya, saya pernah sholat enggak khusyuk. Gara-garanya apa? Terlambat. Ya. Sholatnya kemerungsung banget dan wegah banget. Biasanya kalau sholat dzikiran sepenuhnya, doa dan sebagainya, ini pengen cepet ndang rampung. Gitu. Iya, kenapa? Karena terlambat. Makanya persani surat An-Nisa 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Orang-orang munafik itu suka sekali ngapusi Gusti Allah. Dan Allah yang akan menipu mereka. Tandanya apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Yaitu orang yang apabila menjalankan sholat dilakukan dan pegah-pegahan. Contohnya apa?
suka terlambat, suka kondingin. Lebih penting urusan dunia. Hati-hati loh panjenengan. Jangan panjenengan GR. Alhamdulillah nyong nang Karina rutin melu. Nyong nang kono ya rutin melu. Nyong alhamdulillah rutin sholat tahajud. Tahajud yang mana? Nggih, tahajud formalitas saja. Bangun kemudian dukun. Takbir Allahu Akbar. Sarokangat le angoping songo. Iya. Kemudian apa namanya waktu tahiyat teklu gitu. Sudah nggak begitu sadar. Kemudian sing penting tahajud tinimbang ora tahajud. Sing penting ngewehi timbang ora ngewehi. Tetapi kayak sing diwehke 200 kilo, ya mendingan orang ngewehi. Kan gitu. Kalau tahajudnya asal-asalan, ya bukan tidak, lebih penting tidak tahajud. Tapi hati-hati. Banyak orang tahajud sampai setahun, pahalanya hanya sedikit. Saya pernah menyampaikan di manasik umroh, Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla fi masjidi hada, kana kaman shalla alfu sholatin. Siapa yang sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu sama dengan orang sholat 1000 kali. Saya mengatakan ibu-ibu bapak jangan bangga. Karena banyak orang yang sholat kelasnya hanya 100 rupiah, 200 rupiah. Tetapi ada orang yang mempunyai nilai sekali sholat 1 juta, 2 juta, 10 juta. Sekali sholat. Karena khusyuknya, karena tepat waktunya, karena zikirnya, karena doanya. Ada kan orang kalau sholat itu asal-asalan, jengkang-jengking tok-tok. Maca Fatihah, sing penting ana doline. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kan ngobdolin. Amin. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobdolin. Allahu akbar. Ya, dan itu banyak sekali orang yang semacam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin." Yang paling banyak manusia masuk surga itu orang-orang yang zaman dulu. Simbah-simbah kita itu banyak yang masuk surga, yang tenanan ling ibadah mereka. Kayak ceritanya bapak-bapak kita, pengajian zaman dulu, berangkat ke pengajian itu, ibu saya dulu cerita, ini kalau mau pengajian baca Al-Quran, itu harus berjalan kira-kira ada 0,5 kilo. Itu malam padahal. Ba'dal maghrib, menjelang maghrib itu anak-anak bawa suluh itu obor tetapi terbuat dari belarak yang diikat. Gitu. Nah nanti pulangnya itu antara jam 8 malam. Enggak ada lampu jalan, wong itu lewat papringan. Anak-anak kecil. Nah nanti apa namanya itu udah dinyalakan di tempat pengajian, kemudian apa namanya kalau di itu bel nyala gitu. Nanti kalau apa namanya tempat agak terang didiamkan saja. Nanti agak seperti mati hanya baranya saja. Nanti gelap lagi itu. Itu begitu dulu cara belajar. Nah, zaman sekarang enak banget zaman sekarang. Kan? Yeah. Dulu bapak saya ngisi pengajian itu di Seribit. Seribit ya Seribit ya. Wonolela. Berangkat dari mana? Dari Bugangan. Pakai sepeda ontel. Yeah. Jauh itu. Padahal itu seminggu sekali. Pernah suatu ketika Bapak sekitar jam 11-an itu
Saya waktu itu belum tidur, kolo-kolo, belum tidur. Itu saya melihat Bapak pulang belopot belokok semuanya. Ternyata Bapak jatuh ke sawah. Iya, iya, gitu. Perjuangannya semacam itu. Makanya saya pikir iya ya, Bapak saya nikmat banget itu di alam kuburnya. Perjuangannya luar biasa. Gitu. Sekarang lah panjenengan sejauh-jauh panjenengan mesti pakai kendaraan. Ya kan? Enggak ada. Ada yang dari tadi, yang dari misalnya dari mana? Ini yang paling jauh mana sih? Ya, D. Oh, Ngepoh. Iya, jalan kaki enggak? Enggak kan? Iya. Gitu ibu-ibu semuanya. Semuanya sekarang sudah dimudahkan. Nah, dimudahkan ini yang menjadikan kita lengah. Iya. Kita lengah sekali. Zaman dulu ibu saya kalau beli tempe ke mall selalu 12. Kenapa? Bapak ibu satu-satu, anaknya 10. Satu-satu. Saya kalau makan tempe ke mall tak tempe kecil gitu. Enggak gitu. Seneng banget kalau kancane wis padha entek punya saya masih gitu. Banggane pol gitu dulu. Ya Allah, saya pikir pada waktu itu kita serba kesulitan. Sekarang serba gampang, masih saja banyak orang mengeluh. Inilah mental. Ya. Makanya padahal semakin banyak mengeluh, semakin jauh dari surga. Karena tidak ada, besok jangan lupa loh, tidak ada orang yang hidupnya di dunia menderita bisa masuk surga. Tidak ada. Yang bisa masuk surga adalah orang yang beribadah, orang yang soleh, solihah, dan hidupnya bahagia. Gitu. Kenapa gitu? Versani Al-Baqarah 202, 201. Nggih, 201. Allah kan berfirman, wa minhum may yaqul, dan dari mereka ada yang mengatakan, ada yang berdoa, ini perintah Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Harus bahagia. Di dunia harus bahagia. Harus bersyukur dengan kenikmatan yang ada. Wa fil akhirati hasanah. Siapa yang berbahagia di dunia, dia akan meneruskan bahagianya di akhirat. Tetapi bahagia karena dia memeluk agama Islam yang sesungguhnya. Bukan bahagianya orang-orang orang-orang yang jelek itu, yang SMS, apa itu? Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Itu. Panjenengan masih gitu enggak? Ya, mesti pernah mengalaminya. Kalau sekarang mungkin sudah diperbaiki. Ya, ada tetangga panjenengan sengit banget dengan tetangga itu, wonge bawel, cerewet, nyengite pol. Dilalah kecelakaan, syukur, nah, kan seneng itu. Nah, ini manusia yang jangan meninggal dunia dulu. Kalau meninggal dunia hatinya masih semacam itu, manusia bangkrut itu. Ya, muflis namanya. Bukan muklis. Muflis. Ya. Kalau muklis itu ustad. Ya. Muklis Abidin, kan ya? Iya, itu ustad hebat itu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kembali lagi, siapa orang munafik? Orang yang kalau sholat masih wegah. Tandanya wegah apa? Suka terlambat. Lebih mementingkan urusan dunia. Di perjalanan. Panjenengan nyontak sholat nang omah. Lawong wis krungu adzan zuhur nglewati pirang-pirang masjid, ya berhenti gitu.
Naudzubillah. Kejadiannya, kalau sampai terjadi kecelakaan, panjenengan sedang menunda sholat, Allah sedang murka kepada kita. Ya, zaman sekarang itu hampir semuanya, saya kira semuanya, semua masjid yang di pinggir jalan itu mesti menyediakan rukuh. Ya, yang di pinggir jalan kan karena mereka sudah terbiasa banyak tamu kan, mesti menyediakan rukuh. Panjenengan orang gak rukuh alasan wah gitu. Samben-samben orang gak rukuh. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, yuraunan nas. Seneng pamer. Nek berbuat kebaikan cerita-cerita ke wong gitu. Nek sedekah akeh-akeh. Nek nang pengajian nggak pakai duit nang kota urung tahu yang 10.000 urung tahu. Yang mesti antara 15 tekan 20 bahkan kadang-kadang yang 50. Alah debus gitu. Iya. Ya. Nah, alhamdulillah nah yang masa tiap malam yang mesti tahajud. Gitu. Kalau nek isu kae yang nek salat duha semuanya diomong-omongkan gitu. Ya, senengnya kukur-kukur. Kenapa kok senengnya kukur-kukur? Karena gelangnya anyar. Orang yang senang pamer, gelangnya anyar kan kukur-kukur terus hawa nih gitu. Nah, soal itu ini munafik. Satu, malas dalam menunaikan sholat. Dua, senang riya. Nah, yang ketiga, ini urutan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Gitu. Tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Kalau kita memperhatikan orang-orang yang macam ini, ya kita perhatikan diri kita. Jadi, kalau panjenengan masih wegah sholat, berarti suka pamer. Kalau masih suka pamer, berarti sedikit sekali zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Orangnya serba-serba mamang, serba ragu-ragu. Nang NA, duneke nang NA ora, neng duneke ora nang NA, melu pengajian NA gitu. Ya, mudzabdzabin gitu. Nggih. Dikatakan wong Aisyah bukan. Wong perbuatannya bukan sebagaimana orang Aisyah. Tapi nek ora duneke wong Aisyah kok duwe seragam. Iya. Ini orang munafik ini. Hati-hati kita semuanya. Jangan sampai kita terjebak dalam 3 lingkup setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti khutuwatis syaitan. Jalannya setan. Di dunia ini, di dalam kehidupan agama kita ada 2 jalan. Yang pertama namanya Shiratal Mustaqim, yang ikhlas, yang lurus, yang jujur, yang baik, itu Shiratal Mustaqim. Yang salatnya khusyuk, yang taat banget pada suami, itu Shiratal Mustaqim. Yang khutuwati syaitan, sing ngeyel dengan suami, sing galak dengan putrane, gitu. Nek disusui kepunjulan ngucap alhamdulillah. Kayak saya kemarin belanja di toko besi. Saya beli slot pintu 4. Harganya 250. Kemudian ada engsel, ada grendel dan sebagainya. Setelah dihitung sama Cinanya, semuanya 1 juta. Demikian. Ini bener ora? Ini 1 juta toh apa kurang? Alah Pak Haris, matur nuwun banget ya Allah. Iki nyosiling ngitung keprige. Jadi 4 grendel itu dihitung 500. Gitu. Ya hampir saja saya bati 500.000.
Iya, ini kalau jadi badi tak gratisi semua panjenengan. Iya. Kemudian iya, kemudian dirubah notanya jadi 1.500.000. Kemudian saya lengkapi. Iya. Kenapa? Kenapa kalau saya menyampaikan itu? Karena saya berasa kita berusaha berada di Siratal Mustaqim Allah gitu. Hati-hati loh sekarang uang 2.000 itu mirip 50 gitu. Iya. Ya. Iya dikasih. Iya. Istri saya pernah belanja sampai di pasar. Ya Allah gitu. Bawa 2.000-an 3 dikiranya duit 150 ke pasar. Sampai di sana hanya jebol ming 6.000 gitu. Terus pulang cepet banget. Bu, kok wis rampung, Pak? Musibah. Ngerti ora iki jan duit saiki iki masyaallah kudu dimatke banget nek didelok sepintas dadine kaya ngene gitu. Iya, karo jengkel itu. Lah kok wis kesel kok gitu. Terus akhirnya lek nyora sida maring pasar dhewe kan sing makan gitu. Akhirnya kepada yang bantu. Iya, hati-hati panjenengan yang jualan nggih. Tuku 30.000 kayak duit 2.000-an susu 20.000 gitu. Itu ruginya berapa itu? Ruginya 50, iya 50.000. Baik kembali lagi. Jangan pernah kita menyangka bahwa kita ini sudah baik. Kalau belum sesuai dengan Al-Quran, belum dikatakan baik. Satu, sudahkah kita sholat tepat waktu? Kalau belum, maka kita masih disindir oleh Allah di dalam surat berapa? An-Nisa 143. Sebagai seorang munafik. Gitu. Yang kedua, masih suka pamer enggak? Ini kalau ini masing-masing kita. Nggih, panjenengan sing njaluk dialem gitu. Nggih. Nek dialem bangga banget iki. Nek ora ana sing ngalem merengut gitu. Iya, nyongke mau nang pengajian nang nganggo klambi paling apik yakin. Ora ana sing ngalem jeleh banyong. Itu. Ada lagi yang bola-bali karo pengajian itu karo kukur-kukur wae karena gelange anyar. Itu. Nggih. Apa-apa dipamer-pamerno. Nggih. Yang dilakukan untuk suami dipamer-pamerno dan lain sebagainya. Nanti kalau suaminya jelek digelendengi bersama orang lain. Naudzubillah. Panjenengan gelendengi suami kepada istri orang pada wanita lain itu haramnya melebihi makan daging babi. Nyong mau mangkal mat karo bojone nyong. Bojone kan seneng ini, lha mau dua amper nyong mangkal tak tinggal ngaji. Masya Allah itu haram. Hati-hati. Karena apa? Karena suami istri itu masalahnya harus mereka berdua. Jangan sampai orang lain tahu. Kecuali panjenengan mencari solusi. Beda lagi. Gitu, beda lagi. Tapi kalau ming sekedar nggo glendengan, naudzubillah. Nggih, panjenengan nek ibu nyong ke wong senenge ngene. Enggak boleh sama sekali itu. Harus dipendam untuk dirinya sendiri saja. Paling-paling dirembuk dengan orang yang paling dekat siapa? Suami. Kalau anaknya sudah dewasa, ya dengan anak. Gitu. Jangan sampai keluar ke tetangga. Sebab tetangga itu suatu ketika menjadi orang yang tidak disukai. Makanya ada satu pepatah mengatakan ahbib habibaka haunamma. Kalau kamu menyayang seseorang, percayalah yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu.
Kalau punya teman akrab, ya yang biasa, jangan terlalu dekat. Gitu. Segala sesuatu kalau terlalu dekat itu gesekan. Putusnya jauh sekali. Sesuatu yang dekat tidak pernah tabrakan itu hanya rel sepur. Kan itu. Ya, padahal kalau sahabat itu ya sudah orang yang dikatakan sudah sangat dipercaya, diceritakan aib-aibnya. Yang biasanya wis tau ngene, pada teman dekatnya. Teman dekatnya juga memberikan info yang sama. Suatu ketika mereka putus mungsuan gitu. Ada seorang ibu ditanya, "Mbak, jenengan saiki kok wis ora tau karo Mbak kae sih?" Apa jawabnya? Ora usah nyebut jenenge lah, yang krungu jenenge jelek. Masya Allah. Gitu. Ada yang sampai begitu. Nah, akhirnya makanya kemudian jangan sampai menjadi orang yang suka membicarakan aibnya sendiri kepada orang lain. Dalam agama namanya apa? Orang yang suka menceritakan aibnya sendiri pada orang lain. Namanya apa? Mesti kaget panjenengan namanya. Namanya mujahir. Mujahir. Iya, mujahirun. Ya, membuka aib sendiri. Oke, yang biyen yo wis tahu entuk sosok saka kon Cina ki punjelan wis ben tak pangan wae ben. Ini aib gitu. Yang biyen zaman enom wis tau ngene dan ini. Itu aib. Aib itu Allah yang punya hak. Ya. Ketika disimpan ya, ketika disimpan Allah itu namanya rahmah. Kita bisa bersilaturahim gini kan karena kita tidak saling mengetahui aib kita. Kalau panjenengan mengetahui saling mengetahui aibnya, nggak mau ketemu kita. Ya gitu. Ya. Mujahir namanya. Makanya kan mujahir itu cangkemnya nyelengop terus gitu. Ya, kayak mujahir gitu. Mungkin juga sebutannya semacam itu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, arti dari keseluruhan yang kita sampaikan pada akhirnya saya harus sampaikan bahwa yuk kita berusaha maksimal melakukan dawuh-dawuh Allah. Sehingga muncullah kita menjadi muflihin. Orang muflih, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Orang yang arif, orang yang bijaksana. Memandang sesuatu itu dengan mindset yang selalu positif. Tidak sedikit-sedikit merengut, sedikit-sedikit merengut gitu. Anaknya loro gedabigan orang karu-karuan. Anaknya loro bojone loro, utange urung dibayar. Oh ya kono. Gitu. Mertuane merengut wae. Ya. Problematika kan under-undere ke situ juga gitu. Nah, ini jangan lupa ujian. Kalau panjenengan ketika sekolah ada ujian enggak? Kalau setelah ujian terus sehabis ujian dua kemungkinan kan, lulus tidak, yang lulus naik kelas. Jangan panjenengan tampil di hadapan Allah tidak lulus. Kalau tidak lulus diuji lagi enggak? Diuji lagi sampai lulus. Makanya banyak orang punya problema, nggak selesai-selesai karena mengeluh terus. Tidak pandai bertabah-tabah diri, bersyukur, bersabar. Makanya ujian tidak dicabut-cabut, lah orang lulus-lulus. Saya kira ini ibu-ibu sekalian sudah jam, sudah jam 10:30. Ya kan? Ya. Saya kira demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah materinya selesai? Belum. Ini materi ini kalau diteruskan memerlukan waktu 3 tahun. Loh, mengelola umur kan seumur-umur. Gitu, ya. Demikian apabila ada salah, kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga Ibu-Ibu Karina semakin semangat. Ini nampaknya hari ini tidak semangat. Namun saya sesungguhnya lebih senang pengajian dihadiri sedikit begini ini, saya senang. Sing ngantuk konangan. Ya, ya, makanya banyak tidak ada yang ngantuk karena wedi konangan. Ya, gitu. Ya, Ibu-Ibu semuanya, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita yang laki-laki menjadi anak-anak yang saleh, yang wanita menjadi anak-anak yang salehah. Dan kita diparingi sehat walafiat, rezeki kita rezeki yang barokah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada salah, ada keliru, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.